Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMA kelas 10 dimanapun Anda berada, terkhusus kepada anak-anakku siswa-siswi SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa kembali walau masih secara virtual. Semoga tidak mengurangi substansi daripada proses belajar mengajar kita. Baiklah anak-anakku, sengaja pada kali ini Bapak membuat konten materi melalui video agar apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran lebih baik daripada konten secara tertulis. Anak-anak kelas 10 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan PHBTS dan telah keluar hasilnya. Dan sebelum PHBTS kita telah belajar sampai materi 3.1, 3.2 dan 3.3. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi KD 3.4, yaitu menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada video pembelajaran kali ini itu yang akan kita bahas. Semoga adik kita tercapai. Kita akan jelaskan nanti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada anak-anakku yang belum bergabung untuk dapat bergabung dan tetap semangat di dalam menghadapi proses belajar mengajar di tengah pandemi saat ini. Terima kasih. Kita saksikan video selanjutnya pada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman artinya adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakinkan di dalam hati atau membenarkan di dalam hati, wal iqraru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan atau mengikrarkan dengan lisan, wal af'al bil jawarih, dan melaksanakan apa yang telah kita yakini tadi dan apa yang telah kita ucapkan tadi dengan perbuatan melalui anggota tubuh kita. Itu artinya iman. Artinya ketika kita mengatakan beriman, ketiga unsur ini baik hati, ucapan ataupun perbuatan haruslah selaras. Maka kalau tidak selaras berarti belum lengkap imannya. Nah, itu iman. Maka ketika kita mengatakan iman kepada Allah, saya mengatakan iman kepada Allah, hati saya yakin kepada Allah, dan perbuatan saya menunjukkan bahwa saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini kita masuk kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat-malaikat Allah itu? Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita imani. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang tidak nyata seperti manusia. Manusia nyata. Sedangkan malaikat adalah gaib. Ya, berada di alam gaib. Nah, malaikat-malaikat Allah ini diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Kita mengetahui malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ya kan? Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tentu kalian hafal semua itu. Itu yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing. Tetapi kalaulah jumlah malaikat itu banyak sekali. Banyak sekali. Tak terhitung jumlahnya. Ribuan bahkan jutaan itu jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya bahwa kita harus beriman juga kepada malaikat-malaikat Allah, karena malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya masing-masing. Yang malaikat itu tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, ada yang menjalankan, ada yang tidak. Setan semuanya tidak menjalankan. Nah, kalau malaikat pasti menjalankan, karena malaikat tidak diberi hawa nafsu sebagaimana manusia diberikan hawa nafsu. Gitu. Nah, tadi nama-nama malaikat 10 sudah Bapak sebutkan. Memahami makna beriman kepada malaikat sudah. Kemudian apa saja perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sebelum kita ke sini, Bapak ingin kita membaca sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh dibuka bukunya, kalau di buku ya, halaman 105 sampai 120 itu materi kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kata Allah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bahwa para rasul itu telah beriman bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka min rabbihi, dari Tuhan mereka, wal mu'minun, dan kepada orang-orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan kepada utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita bahwa setelah beriman kepada Allah, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bahkan rukun iman pun ada 6, kita tahu. Dan yang iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, ini tadi malaikat diciptakan oleh nur, dari nur atau cahaya. Perbedaan malaikat dan jin dan manusia tadi. Malaikat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan saja, hanya tunduk saja. Ya, tidak memiliki nafsu. Ya, itu malaikat. Selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis, hanya taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata, memiliki nafsu, ada yang taat, ada yang juga tidak. Berjenis kelamin, suka makan, suka minum, suka tidur. Kemudian memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Ya, kadang iya, kadang tidak. Jin bersifat gaib juga seperti malaikat, tetapi dia memiliki nafsu. Ada taat, ada yang tidak. Itu jin, sama seperti manusia. Berjenis kelamin juga, makan tidur juga, memiliki akal pikiran juga. Nah, setan di sini satu lagi sebenarnya harusnya, ya. Setan itu hanya memiliki hawa nafsu dan hanya durhaka kepada Allah dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira anak-anakku video pembelajaran singkat yang namun secara global, insya Allah dapat mengcover daripada materi kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anakku lebih detail lagi untuk dapat membaca dan melakukan literasi pada materi ini dari halaman 105 sampai 120 buku pendidikan agama Islam yang telah Bapak sediakan di blog bukunya. Jadi walaupun tidak dibagikan buku ini dan tidak beli, maka Bapak bagikan secara gratis di blog untuk dapat kita pelajari bersama-sama dan dibuka secara bersama-sama. Demikian kira-kira video pembelajaran singkat. Semoga dapat mengcover materi kita secara global. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.